Oke teman-teman, sesuai judul video ini ya, kita akan membuat sebuah swap memori pada VPS. Nah, fungsi swap memori ini sendiri dapat membantu VPS yang memiliki RAM-nya kecil ya. Jadi jika teman-teman memiliki VPS yang minimal RAM-nya, contohnya 512 atau lebih kecil, namun teman-teman ingin menjalankan aplikasi yang memakan RAM agak besar, atau aplikasi teman-teman suka crash atau mati sendiri pada server karena kehabisan RAM, maka solusinya ini. Namun ini adalah solusi alternatif. Solusi terbaiknya yaitu teman-teman harus upgrade RAM pada VPS. Nah, solusi alternatif ini dampaknya ya tentunya aplikasi teman-teman nanti akan agak sedikit lebih lelet ya, performanya akan menurun karena swap RAM ini menggunakan hard disk, jadi bukan RAM asli yang tentunya juga speed write and read datanya itu akan berbeda dengan RAM asli ya. Nah, oke, langsung aja untuk membuat sebuah swap memori pada VPS. Teman-teman tentunya akses aja langsung VPS-nya dan tentunya harus mempunyai akses root ya. Nah, ini indikator akses root. Biasanya jika teman-teman sudah login, maka di depan nama VPS teman-teman itu akan ada tanda pagar. Namun jika teman-teman bukan memiliki akses root, tanda di sini yaitu tanda dolar. Oke, komen untuk membuat swap yang pertama yaitu, oh ya, sebelumnya kita cek terlebih dahulu ya memori VPS kita menggunakan komen ini juga bisa. Nah, ini memori VPS saya 512, kemudian swapnya ya belum aktif karena 0. Bisa juga menggunakan aplikasi HTOP. Nah, ini juga terlihat juga memorinya dan terpakai. Bisa juga menggunakan komen ini meminfo. Nah, di sini juga kelihatan total memorinya. Kemudian mana swapnya ini? Nah, ini swap total masih 0 ya. Nah, untuk membuat swap teman-teman harus menentukan terlebih dahulu memori aslinya itu berapa. Nah, dan kemudian memori swapnya ingin berapa. Nah, sangat dianjurkan memori swap itu adalah tidak boleh lebih dari 2 kali memori RAM-nya ya. Jadi yang optimal, yang paling optimal saya anjurkan hanyalah 2 kali dari memori RAM. Jadi contohnya ini saya RAM-nya 512 ya, nanti saya akan buat swap dengan kapasitas 1 GB. Oke, langsung setelah kita mengetahui RAM-nya berapa dan ingin membuat swap berapa, kita lanjut ke komen untuk membuat swapnya. Nah, untuk buat komen kita pakai komen ini. Off mt. Nah, ini adalah sekedar nama aja ya, nama file. Tapi alangkah baiknya teman-teman mengikuti nama filenya itu identik dengan ukuran swap. Nah, ikuti saja dengan ukuran swap agar memudahkan teman-teman dalam mengingat ukuran swap yang teman-teman buat. Kemudian spasi. Nah, teman-teman jika ingin merubah kapasitasnya, yang dirubah adalah angka ini adalah nama filenya ya. Kemudian nah, ini dia ukurannya dalam bentuk megabyte. Nah, jadi teman-teman jika ingin mengubah ukuran swapnya ini jadi 2 GB ya, teman-teman cukup ketikkan sini 2048 ya. Nah ya, 2048 itu adalah 2 GB. Jika 1 GB ya 1024.
kemudian enter. Nah, itu akan proses, tunggu hingga proses selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Ini tergantung kecepatan harddisk teman-teman. Jika teman-teman harddisknya lama, servernya, ya proses ini akan lama. Kemudian lanjut pada komen berikutnya, yaitu mengubah permissionnya, yaitu menggunakan komen chmod 600 nt 10. Nah, ini namanya disesuaikan ya. Kemudian kita buat partisi tadi menjadi swap dengan komen make swap nt 1024. Oke, dan lanjut mengaktifkan partisi ini menjadi swap menggunakan komen swap on. Swap, oh salah. Oke, sudah selesai komennya. Kemudian ya kita langsung cek aja kapasitas RAM yang sudah kita buat. Dengan ya komen ini bisa. Nah, ini swap total sudah 1 GB ya. Kapasitas RAM 512, kapasitas swap 1 GB, dan free-nya ya belum terpakai karena baru saja saya buat. Bisa dilihat juga menggunakan komen ini. Nah, bisa juga melihat dengan komen ini. Jadi banyak alternatif ya. Jadi teman-teman ya pilih salah satu yang mana yang enak. Nah, ini swapnya sudah 1 GB ya. Kemudian, nah sampai sini swap memori sudah jalan. Namun jika teman-teman mereboot VPS atau merestart VPS, swap tersebut akan kembali 0 karena file tadi yang sudah kita buat belum auto-run. Nah, cara membuat auto-run agar memori swap kita itu jalan setiap kali VPS ini hidup, kita harus mengeditnya pada bagian ini. Saya menggunakan komen nano ya untuk mengedit file, etc step ya. Nah, kita taruh pada bagian line paling bawah ya. Kita taruh file tadi yang sudah kita buat, yaitu ent 10, sorry saya salah ketik, 4 MB. Nah, penulisan di sini ini sangat mempengaruhi ya. Jadi jangan sampai salah menulis. Kemudian tab swap sw 0. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah ya nulis filenya. Nah, nulis ini itu sangat menentukan. Kalau salah ya nanti akan gagal. Ctrl X Y karena itu untuk save-nya. Dan ya teman-teman langsung coba aja reboot. Kalau sudah reboot, sudah aktif, kemudian cek lagi RAM-nya. Jika swapnya tetap sesuai dengan yang teman-teman buat tadi, ya artinya itu berhasil. Jika ini kembali 0, teman-teman cek kembali pada file ini apakah penulisannya sudah benar atau belum. Nah, ini tidak saya peragakan untuk reboot ya, karena ya cukup memakan waktu. Jadi teman-teman coba saja untuk merebootnya. Oke, inilah tutorial mengenai mengaktifkan atau membuat sebuah swap memori pada VPS. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.